Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah kita kompak-kompak dulu, buah paya, buah kedondong, tepuk tangannya dong buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Saya minta semua yang ada jauh di sana merapat, saya doakan yang merapat, insya Allah rezekinya berlipat-lipat, amin. Yang dekat semakin dekat, insya Allah dekat pula dengan Rasulullah, amin. Jawab salam saya, tidak ada yang bersuara. Mari kita tawajuh, satukan hati bersama, mengharap ridho Allah, bersama kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enakan Ustadz Fikrinya berdiri apa duduk? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Semuanya sama-sama jawab doanya. Rabbis rohli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Pujian milik Maha Suci, tiada Tuhan selain Allah. Maha besar, tiada daya, tiada upaya kecuali atas izin. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam yang berkah ini, demi Allah, hadirnya kita di sini karena duduknya kita di sini karena kita bisa berjalan dari rumah karena kita disehatkan oleh. Begitu banyak sampai kepada orang tentang kabar acara ini, tetapi Allah pilih kita untuk hadir ke sini. Semoga yang dipilih Allah hadir pada malam hari ini, dipilih Allah juga untuk hadir di majlis Rasulullah di surganya Allah. Amin. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dimudahkan langkahnya menuju majlis ilmu, dimudahkan langkahnya hadir di majlis ilmu seperti ini, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kerjaan kita di dunia ini sebenarnya. Kerjaan kita bukan mengkayakan diri. Kerjaan kita ini bukan membuat anak. Kerjaan kita ini bukan untuk senang-senang. Tapi kerjaan kita hanya satu di dunia ini, semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling indah gelar kita dalam dunia ini hanya satu, Bu, Ibu. Yang paling indah gelar kita di dunia ini hanya satu, Pak. Apa gelarnya?
ketika kita mati Allah mudahkan lisan kita yang hina ini mengucapkan kalimat la ilaha. Makanya kata para ulama, orang yang ingin matinya nanti lisannya ini gampang mengucap kalimat la ilaha illallah, maka gampangkan dia setiap saat untuk mengingat Allah. Malam hari ini kita hadir di sini doa dengan Allah bukan hanya nambah ilmu, Pak. Kalau hanya nambah ilmu kita akan jadi orang yang tukang menyalahkan orang lain. Ketika ada yang beda dengan kita, orang langsung salah. Begitu banyak orang yang menyalahkan apa yang dilakukan orang lain. Padahal setiap apa yang ada itu ada dalilnya. Orang yang maulid Nabi dia ada dalilnya. Orang yang enggak maulid Nabi kita doakan dia tetap masuk surga. Ini enggak, ketika beda dengan kita gampang lisan kita mengkafirkan orang lain. Makanya setiap hadir di majelis ilmu jangan hanya doa nambah ilmu, tapi berdoa kepada Allah bertambah imannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan malam hari ini para manajer yang hadir dari PT Lonsum. Saya tadi tempat berjalan-jalan di sini sungguh luar biasa kayanya alam ciptaan Allah. Kalau melihat ini saja kita seluas mata memandang, bagaimana kita melihat agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saya hormati para ayahanda yang di sana. Ada tadi ayahanda Irfan ya yang memberikan sambutan. Kemudian juga ada ayahanda Abdul Aziz. Beliau ini datang jauh dari Makassar. Ada Ustadz Rosid. Beliau ini yang menjadi asbab saya bisa hadir ke sini. Siapapun semua yang hadir, kita doakan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen tanya dulu. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Bininya satu apa dua? Baru satu. Berarti pengen dua dia ya. Kasih tahu istrinya. Kita memperingati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen tanya, begitu luar biasanya nama Muhammad ini, kita ini orang yang tidak pernah menatap wajahnya. Benar apa benar? Angkat tangan yang pernah menatap wajah Nabi. Angkat tangan yang pernah mimpi ketemu dengan Rasulullah. Angkat tangan yang pernah berWhatsApp sama Rasulullah. Lihat YouTube Rasulullah, ada ya yang pernah? Ada apa enggak? Tapi ajibnya ini, kalau kita bicara tentang Soekarno, walaupun kita tidak pernah melihat wajahnya, kita tidak pernah ketemu langsung dengan beliau, tapi kalau kita buka YouTube ada video Soekarno. Benar apa benar? Ketika kita orang cerita tentang orang-orang besar di masa lalu, ada Sultan Al-Fatih. Kita tidak pernah bertatapan langsung, tapi ketika dicari di media sosial ada wajahnya. Tetapi jangan coba-coba Anda melukis wajah Rasulullah. Jangan coba-coba Anda mencoba-coba mengukir wajahnya. Karena baru beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu, kita mendapatkan informasi ada orang Belanda yang coba-coba melukis wajah Nabi. Apa yang terjadi dengan dia? Dihinakan Allah dengan mati kecelakaan yang luar biasa. Na'udzubillah. Tapi ayahanda, apa maksud ananda bertanya dengan kita? Tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah bermimpi ketemu dengan Nabi, tetapi ketika ada yang bersolawat kepada Rasulullah dengan suara yang merdu, ada yang mengucapkan sholawat, kita lihat di TV, ada Nisa Sabian, ada Haddad Alwi, ada orang-orang yang bersolawat. Tiba-tiba tanpa kita sadari, dengan orang yang tak pernah kita tatap ini, air mata kita menetes. Ketika orang bercerita tentang indahnya ziarah ke makam Nabi di Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba hati kita, ya Rob, kapan giliran aku engkau undang untuk bertamu ke rumah Nabiku? Padahal kita tak pernah menatap wajahnya. Angkat tangan yang pengen mendapat syafaat Nabi. Angkat tangan yang pengen ziarah ke makam Nabi tinggi-tinggi. Yang angkatnya setengah, datangnya cuma sampai Jakarta.
Semua yang cinta dengan Nabi saya doakan bisa bersama Nabi di surga Allah. Angkat tangan lagi dong yang cinta kepada Rasulullah. Ini PT Lonsum ini sangat luar biasa. Kita doakan semua karyawannya sejahtera. Amin. Pacak naik haji, pacak umroh, pacak ngumrohkan orang tuanya semuanya. Hidupkan HP-nya, kita berselawat kepada Rasulullah semuanya. Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawat lebih kencang lagi Allah ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawat Allahumma salli wa sallim wa barik. Demi Allah kita berselawat tadi Rasulullah kenal dengan kita. Walaupun kita tak pernah menatap Nabi, kata Rasulullah, barang siapa ciri umat yang cinta kepadaku, maka dia sering menyebut namaku dengan berselawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah menyuruh manusia untuk berzakat, Allah tidak berzakat. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa, Allah tak berpuasa. Tapi demi Allah, ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat, kata Allah, Innallah, sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku dan malaikatku bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita, Pak. Ini saya pengen tanya, tadi saya sudah tanya, belum kenal dengan Rasulullah, kita nggak pernah kenal. Artinya tidak pernah kenal secara wajahnya, tapi kenal dengan sejarahnya. Malam hari ini kita kembali mengingat Nabi karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau pengen sayang makanya kita kenali Rasulullah. Kenal dengan Nabi ini bukan hanya kenal sejarahnya, Pak. Kalau kenal sejarahnya, adik-adik yang kecil ini tahu siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Ibu, jangan sampai ayah Nabi nggak tahu, Bu. Tapi ditanya nama juri di akademi tahu semua. Benar apa benar? Saya pengen tanya dengan ibu-ibunya ini dulu. Siapa nama anak Nabi yang paling Nabi sayangi? Siti Kelembongan. Siti Fatimah. Nama istri Nabi yang paling muda siapa? Yang paling tua? Khadijah. Nama sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pinter-pinter. Tepuk tangan dong buat orang Lonsum ini ya. Nah ini karena disupport ya sama perusahaannya untuk acara seperti ini, jadi tahu semuanya. Tetapi mengenal Nabi bukan hanya itu, Pak. Mengenal Nabi ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah terdapat tauladan yang paling bagus. Suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah ini sedang sholat malam. Dari mulai jam 1 malam sampai menjelang subuh. Ketika akan bangkit dari selesai dia sujud dan duduk tabarus, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
kakinya ini susah untuk diangkat. Halo? Kemudian ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau bahasa kita Palembang, ngapain sih mesti capek-capek ibadah kepada Allah? Padahal engkau ini, kalaupun berdosa kepada Allah, engkau langsung diampuni. Dan masuk surga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain mesti sampai kakinya bengkak? Ngapain mesti kakinya ini sampai susah berjalan karena dia asik bertabaruk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, apakah salah wong yang cinta itu pengen selalu dekat dengan orang yang dicintainya? Ini jawaban Nabi. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya membuat cemburu seluruh alam semesta ini, bahkan Nabi Adam alaihissalam dia pernah cemburu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ini ketika ketemu dengan Nabi Isra Mi'raj di langit, Nabi Adam ini nangis terseduh-seduh ngomong dengan Rasulullah, ya Muhammad, engkau adalah zat yang paling aku rindu-rindukan pengen ketemu. Bingung. Ini bapak manusia pengen ketemu dengan zat, dengan Muhammad yang jauh lahir setelah lahirnya Nabi Adam. Rasulullah bingung. Wahai ayahanda, kenapa engkau pengen ketemu dengan aku? Bukankah duluan engkau diciptakan dibanding dengan aku? Apa jawaban Nabi Adam alaihissalam? Ya Muhammad, demi Allah, aku ini kalau pengen ditanya oleh orang apa cita-cita Nabi Adam, cita-cita Nabi Adam itu adalah pengen menjadi umatmu, wahai Muhammad. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa pengen menjadi umatku, wahai ayahanda Adam? Ada dua alasan, kata Nabi Adam. Yang pertama, alasan Nabi Adam pengen menjadi umat Rasulullah adalah, aku ini Muhammad dalam seumur hidupku cuman satu kali membuat kesalahan, gara-gara godaan yang sebelah sini, Pak. Di kadang-kadang yang sebelah sini galak salah ini digoda yang di sini. Nah, kata bocah ini galak buat salah ini ya. Digoda oleh yang sebelah sana, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, katanya, ini surga ini punya kamu. Apapun boleh kamu lakukan di dalam surga ini, asal jangan satu, jangan kamu dekati pohon yang bernama huldi. Yang lain silahkan. Nak buat kaplingan rumah, lajulah. Nak buat PT lonsum dalam surga, lajulah. Nak nanam sawit, apa lajulah kalau. Asal jangan mendekati pohon yang bernama. Yang lain tuh bebas, boleh semuanya. Nah, aku ini digoda sama ayah sama ibundamu yang bernama Hawa ini. Aika, huldi itu kata iblis nih kekal artinya. Mungkin Allah tuh tak pengen kita kekal dalam surga ini. Ayolah kita dekati pohon huldi. Ku dekati pohon huldi, akhirnya aku langsung terusir dari dalam surga. Bayangin Pak, buat salah sekali, langsung hukumannya diusir dari dalam surga. Bayangin. Cak mano kalau seandainya dengan umatmu ini Muhammad, salahnya banyak nian, tapi tidak diusir tuh dari dunia. Benar nggak? Nggak ada yang buat salah, tapi jangan main-main buat salah di PT, SP, benar nggak? Benar Pak Aziz ya? Tepuk tangan dulu dong buat Pak bos-bos kita ini. Nah ini katanya aku baru buat salah satu kali langsung terusir dari dalam surga. Terusir lemak lama terusir baik. Aku ini juga katanya Muhammad langsung dipisahkan dengan istriku. Jadi dikeluarkan dari dalam surga ini langsung dipisahkan dengan istrinya. Kita pisah sehari dua hari, bela tak lemak dengan bini. Ini dipisahkan selama 10.000 tahun, bahkan ada riwayat 100.000 tahun. Dipisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa, diturunkan dari dalam surga ke dunia ini dikarenakan kesalahan mereka mendekati pohon huldi selama 100.000 tahun. Siap Bu? Kamu bapak ke Palembang betanyuan kamu lah banyak. Sisip dikit nak meriksa HP tak? Apa lagi 100.000 tahun? Baru ke Palembang yang di belakang nak meriksa HP kalau bener tak Pak? Tepuk tangan dulu bapak-bapak aja kena bela ya. Nah ini dipisahkan 100.000 tahun. Ibunda Hawa diturunkan di kota yang bernama Jeddah atau Saudi Arabia. Makanya kota Jeddah itu namanya Jeddah. Apa arti Jeddah?
arti Jeddah itu artinya nenek atau gede atau nyai. Makanya kota Jeddah itu Jeddah, karena dia tempat turunnya Siti Hawa dari surga ke dunia. Kalau Adam diturunkan Allah di mana? Diturunkan Allah itu di daerah Colombo, India. Makanya di atas salah satu bukit di sana ada namanya telapak kaki Nabi Adam. Kalau saatnya pengen jalan-jalan, bolehlah kaki ke sana kita sama-sama. Ongkos ya Dipisahkan 100.000 tahun. Mat, katanya, aku siang malam tidak berani menatap ke langit. Nabi Adam itu ketika dia berdosa turun ke dunia tidak berani lihat ke langit, malu dengan Allah. Jadi dia nunduk terus berjalan selama 100.000 tahun. Nanyo bini ado di mano, minta ampun siang malam, sampai akhirnya Allah baru ampuni aku. Bukan hanya minta ampun di India, bukan minta ampun di tempat yang lain. Hanya satu tempat Allah mau mengampuni Nabi Adam, ketika Nabi Adam bersujud bersungkur di tempat yang bernama Jabal Rahmah di depan Ka'bah di kota Mekah dengan doa Rabbana zolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Bayangin baik Pak, si kok buat salah dipisahkan dengan bini, diusir dari surga 100.000 tahun, minta ampun di mana beda diterima Allah, cuman si kok tempat diterima oleh Allah kalau minta ampun di kota Mekah. Lah umatmu ini Muhammad, kata Nabi Adam, berdosa siang malam, semayang tinggal, kadang-kadang menam ke barang piti pula. Aduh dah. Inilah Pak Ewongnya Pak. Sawit tadi itu udah bawa ke sana, dijualkan mobil lain kadang-kadang. Tapi dak hati yang di sini dak insyaallah. Amin ya robbal. Banyak nih dosa yang dilakukan, tapi mereka tidak diusir dari dunia. Hanya mereka juga minta ampun dengan Allah, tidak perlu datang ke Mekah nian. Kapan mereka boleh minta ampun kalau punya salah? Cukup mereka ngambil lodok di rumah masing-masing, kemudian mentangkan sejadah, sholat, taubat 2 rakaat, ngucap istighfar dengan Allah, ngakui salah dengan Allah. Kata Allah, astaghfirullahaladzim. Semuanya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Di atas sajadah, habis wudhu, habis sholat, dia minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, minta ampun ya Allah, hari ini ya Allah 2 tandan sawit ku bawa ke tempat yang lain. Tak ampun ya Allah, hari ini aku nih ngiyuk ke bini. Minta ampun ya Allah, hari ini aku nih sholatnya tinggal ya Allah. Tapi ya Allah, aku melakukan itu sadar kalau aku salah ya Allah. Beri aku kesempatan untuk bertobat ya Allah. Beri aku kesempatan untuk berbenah ya Allah. Apa kata Allah orang yang datang dengan Allah dalam kondisi berdosa? Maka kata Allah, kalian bukan hanya aku ampuni, tetapi Allah adalah innallaha ghafurur rahim. Bukan hanya ku ampuni kalian wahai orang pendosa, tapi kalian akan kurangkul dengan kasih sayang. Alhamdulillah. Lemah kata Nabi Adam jadi umat Muhammad, cukup dia galak minta ampun baik diampuni oleh Allah. Lah aku ini susah katanya. Kemudian yang kedua, Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali dia membuka matanya di dalam dunia, yang dipandangnya di dalam dunia, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di setiap pintu-pintu surga di sana terpatri ada 2 nama. Makanya Nabi Adam kenal dengan Nabi Muhammad walaupun Muhammad belum ada. Di mana dia lihat bacaan Muhammad, kata Nabi Adam, aku demi Allah Muhammad menyaksikan setiap namamu ini terpatri di pintu-pintu surga bergandengan dengan nama Allah Muhammad sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita harus bangga jadi umat Nabi. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kalau seandainya nak aku cerita ke tentang sejarah Nabi panjang, baru cerita dikit bela mulai banyak kantuk. Sebelum aku cerita tentang sedikit kisahnya, sebelum kita nanti tutup dengan doa, saya pengen cerita dulu dengan ibu-ibu semuanya. Bu, lah tahu sama saya siapa? Namanya siapa, Bu? Upik. Bapak tahu sahabat nama saya siapa? Siapa? Yusuf. Ustadz Fikri. Jadi Upik itu, Bu, sama kayak Uj. Jadi kalau Uj itu kan Ustadz Jepri, kalau Upik itu Ustadz Fikri. Jangan salah gelar ya, Bu ya. Nanti kalau pikir Upik Umi Pipik, itu istrinya Uj. Saya ini Ustadz Fikri. Jadi Pak, saya ini nanti akan tutup suah kita malam hari ini dengan doa. Izin ya Pak ya. Saya akan tutup suah kita malam hari ini dengan doa. Tapi sebelumnya aku nak ingatkan kamu dulu. Saya ini murid salah satu ustadz yang kalau di TV itu Bapak Ibu, kalau bangun subuh putar TV, kalau ustadznya tersebut doa, biasanya galak banyak yang kemasukan. Bu, Ibu, tahu nama ustadznya siapa? Ustadz apa? Ustadz apa? Acaranya di TV apa? Sering nonton enggak acara Ustadz Danu itu? Bohong, awak sering nonton KDI dan Ipin. Kalau seandainya kalian suka lihat acara Ustadz Danu, biasanya Ustadz Danu ini closingnya dengan doa. Nah biasanya kalau lagi doa itu banyak yang kerasukan. Malam hari ini aku dak galak muat balak di PT Lonsum ini Pak. Biasanya kalau ana doa terakhir, kebetulan kan ada sedikit dari guru ini netis juga ke kita. Biasanya kalau aku berdoa ini galak ada yang kemasukan. Aku nak nanya dulu, kira-kira siap apa tidak? Siap. Biasanya yang siapnya paling kenceng itu yang kemasukan gitu. Sebelah sini siap nggak Bu? Yang di belakang? Kompak-kompak, siap apa enggak? Oke, bapak-bapaknya siap? Pak manajer tidak siap, takut dia yang kemasukan. Jadi kayak gini Pak, sebelum saya doa, daripada nantinya ada berita heboh di PT Lonsum ini, Ustadz Fikri ceramah banyak yang kemasukan. Apalagi ini tengah hutan Pak ya. Tengah hutan ini walaupun cak kota fasilitasnya ya. Saya kasih info, kira-kira yang tidak sanggup goyorlah balik. Daripada kaget buat gawe, baliklah sekarang. Ibu-ibu siap tak dengar ceritanya nih Bu? Siap? Oke. Yang pertama ini, yang bakal kemasukan kalau aku lagi doa ini, siap-siap. Nih aku kasih tahu ini. Kira-kira tidak sanggup, baliklah daripada Pak manajernya opening. Ya. Nih ibu-ibu yang di belakang. Nanti kalau seandainya saya doa, satu ciri-ciri yang bakal kerasukan, saya lagi ceramah, kalian asik ngobrol, itu bakal kerasukan kaget. Jangan ngomong lagi dari sekarang. Ini tidak main-main Ana nih. Ana bisa lihat loh yang di sini yang punya ilmu apa enggak? Enggak main-main saya ini. Saya tarik langsung ini di sini. Yang lagi punya masalah dengan laki aku tahu. Nah, ini ya, siap ini. Yang kedua, yang bakal kerasukan kalau saya lagi ceramah, saya asik-asik ceramah, dia asik-asik ngerokok di belakang sana itu ya. Itu hati-hati itu. Baliklah, balik. Yang ketiga, asik ceramah, kalian asik main handphone ya. Gak usah main handphone lagi sekarang. Jadi memulai sejarah kita pengen mengenal Nabi, pengen hidup cara Nabi ini gampang Pak. Tidak usah gawekan yang berat-berat dulu. Apa itu yang dimaksud dengan sunnah Nabi? As-sunnatu huwa, dari kitab hadis dijelaskan yang dimaksud dengan sunnah itu adalah kullu syai'in qaulan wa fi'lan wa takriran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunat, atau kalau bahasa kita ini sunat, bukan bersunat.
Nah, yang dimaksud dengan sunnah Nabi itu adalah kullu syai'in, segala sesuatu yang digawe ke Nabi. Kalau kita melok ngawikannya itu sunat hukumnya. Contoh, Nabi itu kalau seandainya beliau salah satunya kalau kemana baik itu cerita dalam sejarah, kalau Nabi lewat ke satu tempat, orang akan tahu bahwa Rasulullah pernah melintas di sini. Dari mana mereka tahu? Bukan dari rekaman CCTV, Pak. Tapi mereka tahu dari mana? Setiap jalan yang dilintasi oleh Nabi ini wanginya itu 15 menit tidak hilang. Jangan ketawa-ketawa, masukan kamu tiga oke. Tahu-tahu ini nak keparain, tahu-tahu ini. Hati kamu, susah pikir ini. Ketika Rasulullah melintas, maka akan ketahuan. Kenapa? Wanginya 15 menit setelah Rasulullah lewat itu tercium. Bukan kita zaman sekarang. Memang ketahuan juga sudah lewat dari sana. Gara-gara apa? Bau keleknya itu ketahuannya. Kalau Rasulullah ini wanginya. Kemudian karena kita cinta dengan Nabi, pokoknya aku pengen wangi becak Rasulullah. Niat kita mengamalkan sunnah Nabi, pengen melok cara Nabi dapat pahala. Kemudian yang kedua, kamu bertiga nih nak aku tanya nih, yang ketawa-ketawa dari tadi. Senang lanang berjanggut apa tidak? Ngapo senang lanang berjanggut? Geli. Astagfirullahaladzim. Nah, kamu nih, Pak Haji kita nih berjanggut. Kalau lah tidak geli lagi, kalau tidak. Senang lanang berjanggut atau tidak? Bukan soal senang. Aku senang berjanggut. Kenapa? Artis-artis hijrah sekarang berjanggut galau kayak beliau. Bukan itu alasannya, ya Pak Haji ya. Kenapa kita menjaga janggut kita? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai janggut. Pak manajer ketemu lagi agak berjanggut, insya Allah ya. Nah, janggut ini bukan aitat. Janggut tuh becak kambing. Ngembek galau kalau jengok kita. Tidak. Kenapa kita pakai janggut? Kita pengen meniru Nabi. Kullu syai'in qaulan wa fi'lan wa takriran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi, dia adalah sunnah, termasuk hukum berbinilah. Kenapa jangan ngantuk kamu ya? Coba Bapak itu. Termasuk berbini. Termasuk berbini. Diam galau, cak mana ini? Pak, cak mana Pak? Hah? Aman, jangan kamu Adam gak balik, balik. Coba aku nak nanya dengan ibu-ibu di belakang, angkat tangan yang siap dimadu. Cak mana ini? Angkat tangan yang siap berbini lagi. Kalau dia SNK, kalau dia. Termasuk ini, Ustadz jangan bukan sensitif, ini perhatikan Pak ya. Ini adalah hukum, kita mau tidak mau harus bicarakan. Termasuk berbini lagi alias poligami, itu adalah bagian dari sunnah Nabi. Suka tidak suka itu sunat hukumnya. Ustaz, ngapu? Balik bela jadi kita katanya. Muat gawe be, kata Ustaz pikir balik sing laki aku nak berbini. Bu, ibu. Nah diam galau Pak, coba. Bu, termasuk berbini lagi kalau diizinkan oleh ibu-ibu. Tepuk tangan dulu dong sama ibu-ibunya ini. Nah senyum galau dia Pak. Oke. Poligami itu adalah bagian sunnah Nabi. Ini ku ajari kamu. Yang belum, coba angkat tangan dulu yang belum menikah, yang masih lajang. Angkat tangan. Ini ku ajari kamu bagaimana kamu jangan sampai dipoligami oleh suami. Angkat tangan yang mau ilmunya. Wah, angkat tangan semua mereka ya. Yang paling tinggi nih, yang sudah menikah tapi paling tinggi caknya lah tekabar laki jo bakal poligami nih ya. Ustadz kasih ilmunya ini buat wanita, laki-laki kamu mohon maaf ya. Ini ilmunya. Suka tidak suka, poligami itu adalah syariat. Hukumnya sunnah. Orang yang menolak hukum poligami sama dengan menolak Al-Quran. Karena dalam Al-Quran jelas, pankihu, kamu boleh nikahi istri-istri calon para wanita dari di antara kalian masna wa sulasa wa ruba.
boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ini syariat. Ustaz, syariat yang lain banyak, tak ngapa nak poligami ni itu. Kadang-kadang laki-laki ngancem pula, kamu lemak bu kalau ngizinkan aku nikah lagi, langsung masuk surga. Biarlah pak, aku jalan lain baik masuk surga. Yang penting kamu jangan begini lah lagi. Lah senyum-senyum kalau ini kasih ilmu ya. Kalian itu sebelum menikah itu ada yang namanya perjanjian pranikah. Ibu semangat galau ini. Itu boleh pak dalam Islam. Hukum poligami jangan ditolak. Tapi dalam bahasa fikihnya saya tidak siap. Kapan ini kalian lontarkan? Sebelum nikah. Jadi kalau belum nikah dulu tidak ada perjanjian itu tidak boleh ngelarang bu. Nah tambah jadi. Jadi kalian tuh sebelum menikah nih yang masih lajang ini nanti ngobrol sama calonnya, ungkapkan perjanjian pranikah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah ini ketika dia akan menikahkan putrinya Fatimah dengan Sayyidina Ali yang notabene adalah misannya dewe, sepupunya sendiri, Rasulullah ada perjanjian pranikah dengan Ali ini. Apa perjanjiannya? Dia tahu bahwa Fatimah ini adalah wanita yang sangat pecemburu. Jangankan nak nikah lagi, terus jengok Ali senyum dengan wong lain lagi. Fatimah dah acak tidur malamnya. Baru ketawa, dek baru balik ya. You, Sada Ayu baru balik ya Sada dari. Nah, lah acak tidur dia. Apalagi nak nikah lagi. Jadi kata Rasulullah, Ali, aku nikahkan engkau dengan Fatimah, tapi ada syaratnya. Ini juga boleh untuk para ayah nanti. Ketika ada lelaki yang meminang dirinya. Ini sunnah Nabi. Jarang dikupas orang ini. Ngomong dengan calon mantu, ngomong juga sang calon istri dengan calon suaminya, aku siap menikah dengan kakak, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Aku tidak menolak syariat poligami, karena itu adalah syariatnya Allah, tapi aku tidak siap untuk dipoligami. Ini ngucapkannya kapan? Ngucapkannya sebelum akad nikah. Kalau sudah akad nikah baru diucapkan, itu batal, tidak ada perjanjian sebelumnya. Bu. Nah, penting kalau ini. Salatullah salam ala toha salatullah ala yasin. Asiknya jadi laki, harus cari rizki tiap hari untuk bekal naik dan agar bisa kawin. Salatullah salam ala toha salatullah ala yasin.